Eh, paling ngomong bukan perlu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devariha. Saya akan menjawab pertanyaan di komentar. Ayo bertanya, guys. Ya, izin bertanya, apa yang harus guru lakukan ketika melihat seorang anak menjadi korban bully di sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Hanim. Apa yang harus guru lakukan ketika melihat seorang anak menjadi korban bully? Yang pertama, lerai pelaku bully dan korban bully. Terus yang kedua, dengarkan dari sisi pelaku dan korban agar tidak ada kesalahpahaman. Terus berikan sanksi kepada pelaku, kayak meminta maaf kepada korban bully. Terus tanyakan ada masalah apa antara pelaku bully dengan korban bully. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Ainia. Izin bertanya mengenai bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan main HP. Cara mengatasi itu jadi yang pertama, jadi contoh yang baik. Anak itu peniru ulang. Oleh karena itu orang tua diharapkan bisa menjadi contoh yang baik untuk anak. Jika anak itu sering melihat orang tua atau orang sekitarnya bermain HP, anak itu akan meniru, akan mencontoh perilaku tersebut. Terus yang kedua itu batasi dan awasi bermain HP. Waktu si kecil main HP harus dibatasi atau diawasi. Tentukan durasi dan beri jadwal untuk bermain HP, misalnya 1 sampai 2 jam dalam sehari. Terus yang ketiga itu buat aktivitas menyenangkan bersama anak. Orang tua itu bisa merancang aktivitas lain yang menyenangkan agar pikiran anak itu teralihkan dari bermain HP. Contohnya ajak bermain sepeda, terus membaca atau mewarnai. Terus apa ya? Yang kedua itu yang ke berapa? Yang keempat. Itu beritahu kepada anak berbahaya bermain HP terlalu lama. Jelaskan kepada anak jika bermain HP terlalu lama itu bisa membuat mata menjadi sakit. Terus yang kelima itu berikan mainan yang sesuai usia anak. Cara mengatasi anak kecanduan HP lainnya itu berikan mainan sesuai usianya. Ya seperti usia 1 sampai 3 tahun itu bermain puzzle, terus krayon dan buku gambar. Itu. Terus sudah Mbak Nia. Ya, izin bertanya lagi. Bagaimana cara mendidik anak yang benar dan baik agar patuh sejak kecil?
Caranya itu yang pertama, tunjukkan contoh yang baik kepada anak, bertutur kata yang lembut dan baik serta bersikap sopan. Maka orang tua itu harus selalu bersikap yang sama sebagai panutan anak. Yang kedua itu panggil nama anak. Saat memanggil nama anak itu juga sebaiknya dengan menyebut namanya sehingga anak itu merasa dianggap dan dihargai oleh orang tuanya. Terus ketika anak menoleh, katakan dengan baik, hindari untuk berteriak karena ini tuh bukan cara mendidik anak yang baik. Terus selanjutnya, bangun kebiasaan untuk mendengarkan. Perlu membiasakan diri untuk mendengarkan apapun perkataan anak. Terus mendengarkan anak bercerita, bertanya memiliki masalah dan bertanya anak itu memiliki masalah dengan temannya, kayak anak itu bercerita gitu loh ke orang tuanya kalau di sekolah atau di mana itu memiliki masalah dengan temannya. Mendengarkan keluh kesah anak. Terus kenali pemicu emosi pada anak. Jika anak sedang marah, coba berikan waktu untuknya tenang dan berikan ia menjelaskan apa yang menyebabkan anak itu marah. Terus berikan apresiasi dan pujian. Bila anak berhasil melakukan sesuatu atau mengikuti apa yang orang tua minta dengan baik, itu beri pujian seperti wah kamu hebat tuh, kamu pintar tuh. Dengan begitu anak itu lebih bersemangat dan termotivasi. Sudah, Mbak Anim. Terus baik, lalu pertanyaan kedua, saya bagaimana cara menentukan atau pendidik yang buat anak PAUD? Yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu pilih lembaga yang pembelajarannya itu melalui bermain dan memberikan rangsangan pendidikan kepada anak sesuai tahap perkembangannya. Karena anak belajar melalui apa yang dia dengar, dia lihat, dia cium, dia raba atau dia sentuh dan dirasakan. Jadi anak itu bisa, anak PAUD itu belajar lihat itu. Tapi jangan paksa anak untuk menguasai materi sekolah dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Itu belum saatnya. Nah, Mbak Nia. Ya, terima kasih atas sama-sama Mbak Anim. Makasih. Pertanyaan terakhir dari saya sering menjumpai anak yang tantrum, bagaimana cara mengatasinya? Bentar ya. Cara mengatasi anak tantrum. Tantrum itu perilaku yang normal pada anak usia 15 bulan sampai 6 tahun. Itu bagi anak usia dini. Hal yang harus dilakukan itu memberikan ruang untuk si kecil mengeluarkan emosinya. Terus menyingkirkan benda-benda di sekitar agar tidak dibuang oleh anaknya, apalagi benda yang tajam. Terus mengalihkan perhatiannya. Terus orang tua itu harus tetap tenang. Setelah itu
dapat memberikan pelukan hangat kepada anak serta membisikkan kata-kata yang menenangkan. Ciptakan suasana yang positif dan berusaha mengerti permasalahan anak agar ia lebih tenang. Sudah. Gimana mbaknya? Untung tuh aku semari. Gimana Mbak Nia? Aku sih orang Mariam. Sudah sekian. Terima kasih ya. Iya. Iya. Sudah sekian, terima kasih. Bye.